Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Rival Kusuma, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahaskan materi bahasa Indonesia tentang kata sandang. Apa itu kata sandang? Apa fungsi dari kata sandang? Dan apa saja jenis dari kata sandang? Kemudian, apa saja sih contoh-contoh dari kata sandang? Itulah yang akan saya bahas pada hari ini. Kata sandang adalah sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Lalu, apa fungsi dari kata sandang? Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia, misalnya si, sang, para, yang, dan sri. Lalu, kata sandang yang sudah jarang digunakan misalnya hang dan dang. Kata sandang ini biasanya ditemukan banyak pada karangan narasi ataupun deskripsi untuk menunjukkan pelaku atau orang. Biasanya, kata sandang yang masih dipakai ini digunakan dalam cerita-cerita. Sedangkan, kata sandang yang sudah jarang digunakan biasanya terdapat pada hikayat. Lalu, fungsi kata sandang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membendakan. Contoh, yang malas pasti menyesal. Malas di sini kata sifat dan yang kata benda. Yang kedua, pembentukan. Contohnya, para dokter membahas penyakit AIDS. Para di sini hanya dan dokter kata pembentuk. Lalu, jenis-jenis kata sandang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata sandang menyatakan jumlah tunggal. Yang kedua, kata sandang menyatakan makna netral. Yang ketiga, kata sandang menyatakan makna jamak. Kemudian, kita akan membahas yang pertama, kata sandang yang menyatakan jumlah tunggal. Kata sandang yang menyatakan jumlah tunggal ada sang, sri, hang, dang, yang, dan yang. Yang pertama, ada sang. Fungsinya dipakai untuk manusia atau benda dengan tujuan untuk meninggikan martabat, juga untuk sindiran atau gurauan. Contohnya, sang pangeran mendapat ucapan selamat. Sang di sini menyebut nama hormat. Kemudian ada sri. Fungsinya digunakan untuk manusia yang memiliki martabat tinggi. Contohnya, Sri Baginda memasuki singgasana. Sri di sini panggilan untuk raja atau bangsawan. Kemudian ada hang. Fungsinya digunakan untuk seseorang yang dihormati dalam cerita lama. Contohnya, dalam cerita sastra lama kita kenal tokoh Hang Bae. Kemudian ada dang. Fungsinya digunakan untuk wanita yang dihormati sama dengan hang, hanya terbatas pada sastra lama. Contoh, Dang Ratna sedang berpidato. Dang ini pejabat wanita. Kemudian ada hyang. Fungsinya digunakan untuk menyebut dewa-dewi. Contohnya, Hyang Widi, mengampuni dosanya. Kemudian ada yang. Fungsinya digunakan untuk menyebut seseorang atau Tuhan. Contohnya, segala sesuatu sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Kemudian, kata sandang yang menyatakan makna netral. Kata sandang yang menyatakan makna netral ada si dan yang. Yang pertama, si. Fungsinya digunakan untuk mengiringi nama orang, membentuk kata benda dari jenis kata yang lain, kata sifat atau kata kerja. Contohnya, si kelinci belum makan hari ini, mengiringi nama hewan. Contoh yang kedua, si gendut tidak bisa diet, membentuk kata benda. Si, kata benda, gendut, kata sifat. Berarti si gendut sama dengan orang gendut. Yang kemudian ada yang, berfungsi untuk digunakan, membendakan dan dipakai untuk manusia. Contohnya, yang menjadi dokter di rumah sakit itu bibiku. Kata yang di sana berarti orang atau manusia. Berikutnya yang ketiga adalah kata sandang yang menyatakan makna jamak. Kata sandang yang menyatakan makna jamak ada para, umat, dan kaum. Yang pertama, para. Berfungsi digunakan untuk menegaskan makna kekelompokan bagi manusia yang memiliki sifat tertentu. Contohnya, para ulama diharapkan berperan penting dalam pembangunan iman serta mental. Para di sini kelompok,
Oleh sebab itu, karena para sudah bermakna jamak, ketika menggunakan pengulangan kata, maka akan menjadi makna jamak yang ganda. Sehingga kata para tidak boleh diiringi kata ulang yang bermakna jamak. Contohnya, guru-guru, maknanya jamak, sedangkan para maknanya jamak. Jika ditulis para guru-guru, maka akan menjadi salah. Sehingga penulisan yang benar adalah para guru. Kemudian, umat berfungsi digunakan khusus untuk mengkhususkan kelompok yang berlatar belakang agama yang sama. Contohnya, umat Nasrani yang sedang merayakan hari Natal. Kemudian, kaum berfungsi digunakan untuk mengkhususkan kelompok yang berideologi sama atau bergolongan sama. Contohnya, konser boyband asal Korea Selatan, EXO, banyak dihadiri oleh kaum Hawa. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi